Hai semuanya, selamat datang di video tutorial saya. Perkenalkan, nama saya Fatin Mukliusani dengan NIM 607022430003 dari kelas D3 TK 4801. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah administrasi jaringan, yaitu praktikum minggu kelima pertemuan 2 tentang konfigurasi bridge dan EOIP menggunakan mikrotik di GNS3. Oke, jadi untuk segmen pertama yaitu penjelasan singkat tentang topologinya. Oke, jadi sebelum masuk ke konfigurasi, saya jelasin dulu nih topologi dipakai di praktikum kali ini. Nah, berhubung praktikum ini sudah pernah kita laksanakan, jadi aku pengen ngejelasin tentang apa sih yang belajar apa di praktikum kali ini. Nah, jadi untuk topologi yang dipakai di praktikum ini, untuk bridge kita punya 3 router mikrotik. Router pertama sebagai bridge utama dengan IP 192.168, NIM akhir saya 03. Jadi 168.03.1/24. Dan router B11 itu klien pertama. Klien pertama tuh menggunakan 192.168, NIM saya 03.11/24. Dan router B22 itu klien kedua, IP-nya 192.168.03.22/24. Oke. Router A menghubungkan Ethernet ke B11 dan Ethernet ke B22. Lalu Ethernet 2 dan Ethernet 3 di bridge jadi satu segmen jaringan. Tujuannya apa? Ya, supaya B11 dan B12 bisa saling berkomunikasi seolah-olah berada di jaringan yang sama. Oke. Nah, untuk segmen kedua itu konfigurasi bridge di router A. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi bridge di router A. Pertama, saya buka Winbox dan login ke router A. Username saya Fatin dan passwordnya NIM saya. Nah, langkah pertama itu kita buat interface bridge baru. Masuk ke menu bridge, terus bridge tab, lalu klik tombol plus, lalu untuk tambah bridge baru saya namain bridge 1. Lalu klik OK. Terus langkah kedua itu tambah port ke bridge. Nah, langkah pertama tuh masuk ke tab port, klik tambah, pilih interface Ethernet 2, bridge-nya pilih bridge 1, terus OK. Lalu ulangin untuk Ethernet kedua, bridge yang tetap bridge OK. Jadi, langkah ketiga itu kasih IP ke bridge 1. Masuk ke menu IP address, lalu klik plus, isi IP-nya 192.168.03.1/24. Untuk interface-nya pilih bridge 1, lalu klik OK. Nah, sekarang router A sudah jadi bridge yang menghubungkan Ethernet 1, 2, dan 3 dalam satu segmen. Nah, sekarang ke segmen C, konfigurasi IP di router B11 dan B22. Nah, selanjutnya saya konfigurasi IP di router B11 dan B22. Di router B11 masuk ke IP address, terus tambah IP-nya 192.168.03.11/24 di interface Ethernet 1. Di router B22 sama, tambahkan IP 192.168.03.22/24 di interface Ethernet. Setelah itu saya coba ping dari B11 ke B22 dan berhasil. Ini artinya bridge sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang ke segmen D, akses router via berbagai metode. Nah, di praktikum ini saya juga diminta akses router lewat beberapa cara. Yang pertama tuh Winbox, sudah saya demo tadi. Klik MAC address dan IP router, login, selesai. Nah, yang kedua tuh
buka browser, ketikan IP router yaitu 192.168.03.1, lalu login dengan username dan password yang sama. Tampilannya mirip Winbox tapi berbasis web lah. Lalu yang ketiga tuh ada telnet dan SSH. Nah, ini harus buka terminal lalu ketikan telnet. Misal telnet IP kamu berapa? 192.168.03.1 atau lewat SSH kalian tinggal gunakan SSH terus username-nya baru add. Nah, di situ ping bukan ping tapi addressnya misal 192.168.03.1. Jadi SSH patin add IP-nya, lalu masukin password NIM saya gitu. Kita bisa konfigurasi langsung lewat command line. Nah, penjelasan LOIP. Nah, di segmen E ini saya akan menjelaskan ya topologi EOIP. Oke, sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu EOIP atau Ethernet over IP. EOIP adalah tunnel yang membungkus frame Ethernet di dalam paket IP sehingga dua jaringan yang berbeda lokasi terhubung seolah satu LAN. Topologinya router A di meja 100, IP-nya 10.10.0.100. Router B itu di meja 200, IP-nya 10.10.03.200. Keduanya terhubung ke internet. Tunnel ID-nya tuh 03 sesuai 2 digit terakhir NIM. Nah, NIM saya kan ujungnya 003. Klien A punya IP 192.168.03.1. Nah, klien B-nya punya IP 192.168.0.3. Lalu kita konfigurasi EOIP di router A. Nah, bagian segmen ini ya kita langsung konfigurasi gitu. Pertama buka tunnel EOIP gitu, masuk ke menu interface, terus EOIP, lalu klik plus, isi username-nya, isi name-nya EOIP tunnel 1 misalnya ya. Terus tunnel ID-nya 03, terus remote address-nya yaitu 10.10.0.03.200 gitu. Terus yang kedua tuh buat bridge-nya dan tambahkan portnya. Buat bridge 1 di menu bridge tambahkan ether 1 dan EOIP tunnel sebagai port bridge. Ketik set IP address tambah 192.168.0.3.1/24 di bridge 1. Nah, ini router A sudah siap. Lalu di konfigurasi EOIP di router B. Nah, sekarang di router B konfigurasinya hampir sama, tapi remote address yang dibalik. Buat EOIP tunnel ID tetap 03, remote address 10.10.0.100. Buat bridge, tambahkan ether 1 dan EOIP tunnel 1. Set IP-nya 192.168.0.3.2/24 di bridge. Nah, setelah kedua sisi dikonfigurasi, saya coba ping dari klien A ke klien B dan berhasil. Nah, tunnel EOIP berhasil menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Lokasi melalui internet seolah-olah berada di satu LAN yang sama. Oke. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Itu tadi adalah tutorial konfigurasi bridge dan EOIP menggunakan MikroTik di GNS3. Cuman waktu saya praktikum itu MikroTiknya langsung menggunakan hardware-nya langsung menggunakan komponennya. Jadi saya tanpa menggunakan simulasi dari GNS3 gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu buat ditanyain. Sampai jumpa di video selanjutnya.